Jadi gue mau ceritain suatu kejadian di satu keluarga pada tahun 2000. Keluarga ini tuh ada bapak, ibu, sama 2 anak perempuan. Anak perempuan ini tuh kembar, namanya Hana sama Hani. Mereka semua ini tuh orang Jakarta. Nah, pas menjelang lebaran, mereka berempat mudik ke rumah omanya di Jogja. Selama perjalanan, mereka tuh seneng banget karena mau ketemu sama sepupu-sepupu mereka yang seumuran di sana. Tapi Muibi, mereka berempat kecelakaan tunggal di tol. Aduh, anjrit. Tapi semuanya selamat, kecuali Hani. Aduh. Di situ mereka sekeluarga langsung dibawa ke rumah sakit dan gak jadi ke Jogja. Mereka balik ke Jakarta buat pemakaman Hani. Mereka semua tuh kaget, apalagi Hana. Sebenarnya Hana tuh belum paham-paham banget juga sama arti meninggal. Dia cuma mikir kalau Hani itu tuh lagi pergi jauh aja. Karena setiap malam Hana tidur di kamar mereka berdua. Hana selalu ngerasa kesepian ngeliat tempat tidur Hani yang kosong. Jadi sebelum tidur, Hana tuh selalu berdoa biar Hani tuh cepet pulang. Akhirnya Hana coba tidur abis berdoa. Pas Hana lagi merem, Hana tuh dengar dari belakangnya dia ada suara hordeng dibuka tutup gitu kayak lagi dimainin. Karena dia lagi tidur ngebelakangin jendela, jadi Hana tuh gak bisa lihat kan itu tuh apa. Dia denger ada suara yang manggil dia, Hana. Dan itu suaranya tuh Hani banget. Refleks lah Hana langsung nengok ke belakang, tapi gak ada apa-apa. Akhirnya Hana lanjut tidur sambil merem. Terus besok paginya Hana nanya ke bapak ibunya. Tapi ya bapak ibunya gak percaya. Dia bilang kalau itu tuh cuma efek dari Hana tuh terlalu kangen sama Hani doang. Nah kebetulan itu tuh hari Sabtu. Keluarganya Hana tuh rencananya mau pergi ke mall. Niat bapak ibunya juga biar Hana tuh bisa ngelupain pelan-pelan kesedihannya. Akhirnya mereka berangkat ke salah satu mall di Jakarta Barat. Pas sudah sampai, mereka makan dulu. Terus lanjut nonton bioskop film anak-anak yang disukain sama Hana. Selesai nonton jam 4 sore, Hana bilang mau ke toilet. Jalanlah Hana ke toilet bioskop sendirian. Pas Hana lagi antri mau pipis, Hana tuh ngeliat jelas banget ada Hani keluar dari salah satu bilik toilet itu. Sambil jalan cepet keluar toilet. Kali ini Hana tuh yakin banget kalau itu tuh beneran Hani. Jadi dikejar lah sama Hana keluar tanpa ngeliat kanan kiri. Sampai ke lobi dan akhirnya tuh keluar mall tanpa disadari sama Hana. Dan tanpa disadari, di kanannya Hana tuh ada mobil ngebut banget. Pas Hana nengok kanan, dia tuh sebenarnya nyaris banget ditabrak. Tapi untungnya Hana tuh ditarik sama bapaknya. Jadi pas Hana lari-lari keluar dari toilet bioskop, ternyata orang tuanya tuh udah ngikutin Hana juga. Hana tuh bilang kalau dia tuh ngeliat Hani keluar dari bioskop. Akhirnya bapak ibunya tuh langsung ngajak Hana pulang. Karena sebenarnya tadi aja tuh sebenarnya udah ngebahayain nyawanya si Hana. Nah sesampainya di rumah, terus karena udah malam, Hana nurut dan langsung disuruh mandi. Abis itu langsung siap-siap mau tidur. Pas Hana mau tidur, Moibi, lagi-lagi ada kejadian suara hordeng dibuka tutup lagi. Tapi karena Hana udah gak mau ngeliat macem-macem, Hana tuh berusaha buat merem. Dia tuh sebenarnya takut di situ, tapi dia berusaha maksain buat tidur. Tapi semakin didiemin, suara hordengnya tuh makin ganggu. Dan bahkan sekarang tuh ada suara jendela kebuka. Jadi ada angin masuk juga. Mau gak mau, Hana tuh bangun kan dari tempat tidur. Terus dia jalan ke jendela buat nutup jendela. Tutupan jendela tuh dari atas ke bawah gitu loh nutupnya. Pas Hana lagi megang yang atas buat dikebawahin, Hana tuh ngeliat ada tangan nyangkut di jendelanya dari luar. Nah pas Hana berusaha lihat ke bawah ada apa, Hana tuh ngeliat ada Hani lagi senyum sambil ngomong Hana. Dengan wujud terakhir kali Hana ngeliat Hani pas kecelakaan. Tiba-tiba lagi pengen cerita horor yang penakut, di skip aja. Kali ini aku mau bawain kisah horor Wawa aku dari Kalimantan Tengah. Dia minta namanya disamarkan karena ini menyangkut soal keluarga besarnya dia. Dan dia juga mau, dan dia ngasih aku link portal berita dari Borneo News gitu, soal pencarian warga yang hilang gitu. Nah warga yang hilang ini adalah salah satu kerabatnya dia, seorang wanita berusia 50-60 tahunan. Oke, kita bahasnya soal itunya ya. Apa yang sebenarnya terjadi, ini sampai masuk ke dalam berita. Tapi yang masuk di berita itu cuman pencarian hilangnya aja, cuman gaibnya memang gak masuk di Borneo News. Jadi kisahnya, si wanita ini adalah ibu-ibu usia 50-60 tahunan yang merupakan keponakan dari neneknya si Cici. Kita sebut aja nama narasumbernya Cici ya. Nah kita panggil si wanita ini ibu. Jadi ibu ini mengalami pikun dini semenjak suaminya meninggal dunia. Dan selama hidupnya si ibu ini selalu pernah 9 kali hilang, betul-betul hilang gitu loh. Tapi waktu dia hilang dari 1 sampai ke 8-nya dia berhasil ditemukan, balik sendiri gitu loh. Tapi waktu yang ke-9 kalinya inilah dia terjadi peristiwa yang di luar nalar. Nah kita ceritain soal hilangnya ibu ini yang ke-9 kalinya itu ya. Jadi waktu yang ke-9 kali ini beliau hilang,
si ibu ini masuk ke dalam hutan. Kenapa tahu masuk dalam hutan? Karena ada tuh tukang kebun yang lagi bawa motor ngelihat, ibu ini masuk dalam hutan gitu loh. Nah, karena si tukang kebun ini tahu ibunya ini pikun gitu, akhirnya dia memilih untuk tidak nyamperin ibu itu, tapi dia pengen ngelaporin langsung ke anaknya si ibu ini. Anak ibu ini laki-laki. Dia bilang, "Dek, tadi aku lihat ibumu masuk hutan," kata dia kayak gitu kan. Nah, anak ini bilang, "Oh ya udahlah, nggak apa-apa, ntar paling juga balik lagi gitu kayak sebelumnya gitu loh." Diabaikan aja nih sama anaknya. Udahlah tuh, ditunggu sampai sore nggak balik-balik mama aku, besok nggak balik juga, 3 hari nggak balik, sampailah seminggu. Paniklah si abang ini kan, mana mama aku nggak balik-balik. Akhirnya dia laporlah ke polisi, ke Pak RT, ke tim SAR, semua dilaporin. Carilah itu kan si ibu ini, carilah masuk hutan kesana kemari kan, sampailah mereka ketemu ada sendal jepit ibu itu sama patahan ranting gitu loh. Dah, ini sendal ibu aku nih, kata gitu. Cari lagi di daerah situ, nggak juga ketemu. Nah, salah satu tentara atau petugas yang ada di sana yang ikut pencarian, dia ini indigo. Jadi waktu itu dia merasakan kayaknya ibu ini udah meninggal dan jasadnya itu kayaknya ada di rawa-rawa. Ditambah lagi di malam harinya si tentara ini mimpi ibu ini udah nggak ada. Kalau kau mau ibu ini kembali harus tumbalkan ayam dan ayam hitam dan ayam putih di tengah hutan gitu kan. Jalan besoknya mereka juga belum menemukan tanda-tanda keberadaan ibu ini kan, sampai akhirnya mereka udah nyerah nih di hari ke-18-nya nih, udah 2 minggu lebih kan nggak ketemu. Akhirnya mereka memutuskan untuk minta bantuan dari sesepuh kayak wadian ya, kalau misalnya orang pintar di suku Dayak, aku dapat infonya sih kayak gitu, minta lo tolong wadian kan, minta tolong nih cariin ibu saya, kok dia belum hilang, belum ketemu juga nih, udah lama banget hilang. Nih yang suka di kamar mulu nih, dengerin cerita ini. Cerita kali ini datang dari akun yang bernama Pelangi. Jadi ceritanya itu Pelangi sama saudaranya, kebetulan saudaranya itu lagi nginep di kamarnya Pelangi. Nah, jam 3 pagian mereka tuh kayak foto-foto selfie gitu loh. Gue juga nggak paham tuh ngapain jam 3 pagian foto-foto. Terus tiba-tiba nih ya, ada segumpalan rambut jatuh dari atas. Itu tuh mereka nggak ngaku ini rambut siapa, karena emang teksturnya bener-bener beda banget, kayak agak kasar gitu loh. Terus sama Pelangi itu dia buang dong rambutnya itu ke tong sampah yang ada di kamarnya. Abis itu mereka udahan tuh foto-fotonya, langsung mereka tidur. Nah, pas bangun tidur nih ya, niatnya nih Pelangi ini mau cerita ke kakaknya tentang rambut itu. Tapi malah rambut itu udah hilang, udah nggak ada di tong sampah. Pelangi ini emang tipikal orang yang susah banget tidur cepat. Pasti bakalan tidurnya tuh kayak dini hari gitu loh. Dia tuh kayak sering banget. Jadi Pelangi tuh sering banget ngedenger suara orang lari-lari di tangga rumahnya sekitar jam 3 pagian. Sering juga nih kamarnya Pelangi tuh ada yang ngetok-ngetok, tapi pas ditengokin dari jendela nggak ada. Kamarnya Pelangi nih ya, dia tuh deket-deketan sama gudang. Nah, kebetulan gudang itu nggak ada pintunya, jadi nyablak aja. Tambah lagi juga gudangnya itu gelap ya. Ada momen dimana Pelangi ini pengen pipis ya, sekitar jam 3 lewat. Pas mau turun ke bawah kan dia pasti ngelewatin gudang itu. Terus pas naiknya nih ya, dia tuh ngeliat di gudang itu kan ada meja rias nih, di kacanya nih ya, dia tuh ngeliat ada makhluk gede tinggi banget. Dan itu ya makhluk itu sebenarnya rumahnya itu sering banget di ngajiin kayak gitu ya. Terus juga ngedatengin orang yang bisa. Dan emang katanya tuh banyak banget makhluk goib di rumahnya Pelangi. Kakaknya juga sering banget kesurupan di situ, dan gue juga udah lihat videonya. Tapi maaf gue nggak bisa ngeliatin videonya. Oke, lanjut ceritanya nih ya. Pas Pelangi sama kakaknya lagi gabut di kamarnya Pelangi nih ya, lagi sibuk HP masing-masing. Jadi tuh Pelangi ngirim tap foto ke orang lain. Terus pas diperhatiin lagi, itu kok ada yang aneh. Jadi Pelangi tuh foto, di belakangnya itu ada rambut, dan itu kelihatannya rambutnya panjang. Diperhatiin juga gue ngelihatnya rambutnya Pelangi kan pendek ya, sebahu. Kalau dikuncir kayak gitu kayaknya nggak bakal sepanjang itu kali ya. Terus juga dari teksturnya kayak kelihatannya beda, dan emang itu bukan rambutnya. Dan lu tahu kakaknya langsung nyibrit karena ketakutan. Tapi karena Pelangi ini sering banget dijailin, jadi udah kayak ngerasa biasa aja. Nih ya, kata kakaknya Pelangi yang satunya lagi kan nanya-nanya sama orang yang bisa. Dan ternyata di kamarnya Pelangi itu ada makhluk. Katanya emang suka sama Pelangi karena sering di kamar terus. Dan yang sering ditidurin Pelangi itu bukan bantal tapi kepala.